Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat database sistem akademik. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Halo, dengan saya Aldo Moroseto dengan NIM 17230216. Saya Aura Sabrina Padani dengan NIM 17230244. Saya Akbar Wibowo Laksono Putra dengan NIM 17230291. Saya Muhammad Ribu Saputra dengan NIM 17230032. Saya Rapa Noel dengan NIM 7230423. Ya, saya Zaki Dawafidin dengan NIM 17230060. Halo, perkenalkan nama saya Zidan Herlangga dengan NIM 17230582. Oke, jadi Oke. apa itu sistem akademik? Ya, sistem akademik merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola proses pendidikan di institusi seperti universitas maupun sekolah. Jadi untuk apa sih sistem itu? Fungsinya untuk apa? Ya, yang pertama untuk mengorganisir data akademik, seperti mencatat informasi penting, ya, seperti data dosen, mahasiswa, mata kuliah, jadwal dan nilai. Lalu yang kedua untuk mempermudah proses administrasi. Ya, jadi dapat membantu dalam penyusunan KRS hingga pengolahan nilai. Lalu yang ketiga dapat meningkatkan efisiensi seperti mengurangi beban manual dalam manajemen akademik sehingga menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur maksud saya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mulai masuk dalam query pembuatan database. Ya, selanjutnya akan dilakukan oleh Mbak Aura, dipersilakan. Membuat database. Create database system underscore academic. Ya, jadi kita akan simulasikan juga di Workbench-nya. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Aura ya, di mana kita dapat membuat sebuah database dengan query create database sistem akademik merupakan nama database-nya. Kita akan create, kita akan jalankan. Nah, di sini create tabel sukses, lalu kita akan coba refresh dan sudah muncul ya database sistem akademik. Oke, selanjutnya Mbak Aura lagi. As system academic underscore academic. Ya, jadi pada query tadi yang dibacakan oleh teman saya Aura, use sistem akademik. Ini adalah dimaksudkan untuk kita menggunakan database yang telah tadi kita buat. Kita akan buat. Nah, di sini kita lihat menjadi di bold gitu ya. Itu pertanda bahwa kita sudah menggunakan database sistem akademik tersebut. Lalu selanjutnya untuk teman saya Aldo dipersilahkan. Ya, selanjutnya create tabel mata underscore kuliah, buka kurung ID underscore matkul, integer, buka kurung 11, tutup kurung, not null primary key, koma, nama underscore matkul, varchar, buka kurung 100, tutup kurung, koma, SKS integer, buka kurung 11, tutup kurung, koma. Oke, jadi tadi ini harusnya dosen dulu, tapi nggak apa-apa. Kita akan buat terlebih dahulu yang tadi sudah dibacakan oleh teman saya Aldo, yaitu membuat tabel mata kuliah dengan query create tabel nama mata kuliah, lalu ada ID matkul, nama matkul dan SKS ini merupakan fieldnya. Kita akan buat, kita akan jalankan. Ini sukses. Lalu kita refresh dan pada tabel sudah terbuat tabel mata kuliah. Selanjutnya untuk dipersilakan untuk Mas Noel. Untuk
teman saya Noel, dipersilakan pembuatan tabel dosen. Berikutnya kita akan membuat tabel dosen. Pertama-tama kita tulis create table dosen, yang artinya kita akan membuat tabel yang bernama dosen. Habis itu kita di kolom pertama kita namakan ID dosen, tipe datanya itu integer, not null, primary key. Maksud not null di sini itu eh, tidak tabel tersebut tidak boleh kosong. Berikutnya ada nama dosen, tipe datanya varchar, not null. Terakhir ada kode matkul, yaitu tipe datanya integer. Ya, selanjutnya akan kita coba di Workbench-nya. Kita akan membuat sebuah tabel dosen. Tadi sudah dibacakan oleh teman saya, Noel, yang dimana kita dapat menggunakan query create tabel dosen. Jadi kita membuat tabel dosen yang isinya tadi juga sudah dijelaskan ada ID, nama dosen, dan kode matkul. Kita akan langsung jalankan dan ini berhasil. Nah, lalu kita refresh dan ya di sini kita lihat sudah ada tabel dosen. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Ya, sama dengan sebelumnya, kita dapat menggunakan query create tabel mahasiswa. Ini adalah nama tabelnya mahasiswa, yang dimana memiliki field atau kolom. Ada ID mahasiswa, tipe data integer dengan panjang 11, not null, ya berarti tidak boleh kosong, primary key. Jadi ID mahasiswa akan menjadi primary key, lalu ada nama mahasiswa pada field tersebut, varchar, not null juga. Lalu ada jurusan, berarti pada data varchar dan not null juga. Dan terakhir ada field semester, berarti pada data integer. Kita akan coba jalankan. Ya, berhasil. Kita akan coba refresh dan ya muncul ada tabel mahasiswa. Selanjutnya untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Akbar, dipersilakan. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akan menulis query-nya terlebih dahulu, yaitu dengan create table KRS yang berisikan field atau kolom ID KRS, tipe datanya integer, batasnya itu 11, not null itu yang berarti tidak boleh kosong, primary key, yaitu, dan juga ada NIM mahasiswa, tipe datanya integer. Selanjutnya ada kode matkul, tipe datanya integer. Selanjutnya ada semester, yaitu tipe datanya integer. Yaitu selanjutnya ada nilai UTS, tipe datanya integer, default 0. Yaitu selanjutnya ada nilai UAS, integer, defaultnya juga 0. Ya, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya, kita akan mencoba jalankan query tersebut. Ya, kita lihat create tabel KRS sudah berhasil. Lalu kita akan coba refresh. Oke, di sini sudah muncul ya untuk tabel KRS-nya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Zidan, dipersilahkan. Oke. Alter table dosen add constraint fk underscore kode matkul foreign key kode matkul reference mata kuliah dalam kurung ID matkul. Kan menambahkan foreign key constraint pada tabel dosen pada kolom kode matkul di tabel dosen akan menjadi foreign key yang mengacu ke kolom ID matkul di tabel mata kuliah. Ini juga mengindikasikan bahwa setiap kode matkul di tabel dosen itu harus memiliki nilai yang sesuai dengan ID matkul
pada tabel mata kuliah tersebut. Ya, selanjutnya akan kita jalankan query-nya yang telah disebutkan oleh teman saya Zidan. Ya, bisa dilihat di sini berhasil lah ya. Oke, untuk selanjutnya masih dengan teman saya Zidan, dipersilahkan. Oke, selanjutnya eh, dengan query tersebut ada alter table KRS at constraint fk underscore kode matkul underscore KRS foreign key dalam kurung kode matkul reference mata kuliah dalam kurung ID matkul. Itu menjelaskan bahwa sama seperti yang sebelumnya. Tapi kali ini foreign key ditambahkan di tabel KRS. Pada kolom kode matkul di tabel KRS akan menjadi foreign key yang mengacu pada kolom ID matkul di tabel mata kuliah. Oke, selanjutnya tadi setelah dibacakan, kita akan coba saja langsung di Workbench. Untuk pembuatan Frankenstein-nya akan kita jalankan. Ya, di sini kita dapat lihat sudah berhasil juga pembuatan Frankenstein-nya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Untuk Muhammad Rifki Saputra, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat relasi dari tabel KRS ke mahasiswa dengan menjalankan perintah alter table KRS add constraint dengan nama fk underscore name underscore mahasiswa foreign key name underscore mahasiswa referensinya dari mahasiswa yaitu ID mahasiswa. Oke, jadi setelah tadi dijelaskan query untuk membuat Frankenstein-nya juga, kita akan langsung coba di Workbench-nya. Ya, kita akan jalankan. Dan ya, juga sudah berhasil untuk membuat Frankenstein-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Aura, dipersilahkan. Masukkan value ke tabel mata kuliah. Insert into mata kuliah, ID mata matkul, nama matkul SKS. Values 69, logika algoritma 4. 101 basis data 3. 102 grafika komputer 6. 103 web programming 4. 44 cyber security 4. Ya, tadi sudah disebutkan untuk query-nya oleh teman saya Aura. Jadi sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan bahwa kita akan memasukkan value ini yang ada ini ke dalam tabel mata kuliah yang dimana ada field ID matkul, nama matkul, dan SKS. Ya, di sini sesuai urutan. Yang pertama ada ini akan masuk ke ID matkul, ini akan nama matkul, dan ini akan SKS. Lalu kita akan coba jalankan saja. Dan ya, sudah berhasil ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel mata kuliah. Ya, di sini sudah ada value-nya ya karena tadi sudah kita insert ya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Dipersilahkan Noel. Berikutnya kita akan memasukkan value ke tabel mahasiswa. Di situ kita ketikkan query insert into mahasiswa, ada field ID mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, dan semester. Habis itu ada values yang berarti itu isinya. Kita ambil contoh dari values tersebut. Ada angka 1 yang dia masuk ke field ID mahasiswa, dan Akbar Wibowo Laksono Putra yang masuk ke field nama mahasiswa. Terus teknik informatika dia masuk ke field jurusan. Habis itu angka 3 yang masuk ke field semester.
sama berikutnya ke bawah. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Noel. Kita akan memasukkan data ya, atau value ke tabel mahasiswa. Langsung saja akan kita jalankan. Dan ya sudah berhasil di sini. Kita dapat lihat. Lalu kita juga dapat melihatnya pada tabel mahasiswa. Kita akan langsung lihat. Nah, ini adalah data-data yang tadi dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Aldo, dipersilahkan. Oke, selanjutnya insert into dosen, ID dosen, nama dosen, kode matkul. Value-nya yang pertama ada Dr. Cristiano Ronaldo 102, yang kedua ada Prof. Abdul Dudul 101, yang ketiga ada IR Lionel Messi 103, yang keempat ada Dr. Adudu Bedul 44. Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya, Aldo, yang dimana kita akan menginsert sebuah data atau value ke dalam tabel dosen, yang dimana ada ID dosen, nama dosen, kode matkul. Kita akan menginsert datanya, ya untuk yang pertama untuk ID dosen, lalu untuk nama ini adalah nama dosen, lalu untuk yang terakhir ada kode matkul. Lalu akan kita langsung jalankan saja. Oke, jadi dapat dilihat bahwa sudah berhasil menambahkan value ke dalam tabel dosen. Nah, kita dapat mengeceknya. Ya, kita sudah dapat kita lihat di sini bahwa value-nya sudah masuk ke dalam tabel dosen. Selanjutnya, kita akan memasukkan value ke dalam tabel KRS. Ya, eh, di sini kita dapat menggunakan query insert into KRS, yang maksudnya adalah memasukkan data ke tabel KRS, yang dimana ada fieldnya ID KRS, NIM, mahasiswa, kode matkul, semester, nilai UTS, nilai UAS, values. Nah, di sini kita akan mulai masukkan value-nya. Satu untuk ID KRS, lalu satu lagi untuk NIM, 102 untuk kode matkul, 3 untuk semester, lalu sini ada 50 untuk nilai UTS, dan 60 untuk nilai UAS. Langsung saja kita akan mencobanya di Workbench-nya. Nah, di sini kita akan coba saja langsung jalankan query tadi. Ya, di sini dapat dilihat sudah berjalan. Lalu kita akan mengeceknya di tabel KRF. Nah, dapat dilihat bahwa value yang tadi kita masukkan sudah masuk ke dalam tabel KRS. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Akbar, dipersilahkan. Di sini untuk melakukan update pada tabel mata kuliah, yaitu dengan menggunakan query update mata kuliah set nama matkul, yaitu jaringan komputer where ID matkul sama dengan 69. Ya, tadi dengan query yang sudah dijelaskan oleh teman saya Akbar, kita akan melakukan update di mana kita akan mengubah nama matkulnya menjadi jaringan komputer yang memiliki di mana yang ID matkulnya adalah 69. Kita akan coba dulu mungkin tampilkan mata kuliah. Ya, di sini 69 adalah logika algoritma. Jadi ketika kita jalankan query yang tadi disebutkan oleh teman saya Akbar, akan kita jalankan. Lalu kita cek lagi ke dalam mata kuliah. Nah, sudah berganti ya menjadi jaringan komputer. Yang tadinya adalah logika algoritma.
sudah berganti menjadi jaringan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rifki. Oke, Eh, untuk ya, selanjutnya kita akan mencoba menghapus sebuah data dari tabel mata kuliah dengan menjalankan perintah delete from mata underscore kuliah where ID matkul sama dengan 69. ya, akan kita langsung jalankan saja query-nya, yang dimana akan menghapus data yang memiliki ID matkul 69. Kita akan jalankan. Nah, sukses ya. Lalu kita akan cek dulu yang tadi sebelum dijalankannya query tersebut. Kita lihat masih ada ya untuk ID matkul 69. Nah, lalu kita akan lihat yang terbarunya sekarang. Nah, kita lihat sudah terdelete yang memiliki ID matkul 69. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, oleh Aldo. Ya, selanjutnya select bintang from mata kuliah titik koma. Ya, jadi pada query ini kita akan melihat seluruh isi dari tabel mata kuliah. Jika kita jalankan, nah kita akan melihat tampilannya. Ini adalah tampilan terbaru ya, yang tadi setelah kita lakukan update, lalu kita lakukan delete, maka untuk ID 69-nya datanya sudah kosong, sudah hilang. Ini adalah data terbarunya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, Akbar. Untuk melakukan update pada tabel mahasiswa, yaitu dengan menggunakan query update mahasiswa, set jurusan, yaitu dengan nama teknik kendaraan, ringan, where ID mahasiswa sama dengan 6. Ya, sama seperti tadi kita melakukan update pada tabel mata kuliah. Tadi sudah dibacakan oleh teman saya Akbar. Di mana kita akan pada kali ini melakukan update pada tabel mahasiswa yang memiliki ID 6. Mungkin kita akan tampilkan terlebih dahulu yang saat ini. Maaf, ini deh hapus dulu. Ya, di sini kita akan tampilkan terlebih dahulu. Di mana untuk ID 6 masih jurusannya teknik informatika. Ya, query yang tadi dibacakan oleh teman saya Akbar akan dijalankan. Nah, di sini sudah sukses. Lalu akan kita lihat terbarunya. Nah, di sini dapat dilihat untuk data yang memiliki ID mahasiswanya 6 digantikan jurusannya menjadi teknik kendaraan ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, Rifki. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba menghapus data mahasiswa dari tabel mahasiswa dengan ID mahasiswa 8 dengan menjalankan perintah delete from mahasiswa where ID mahasiswa sama dengan 8. Ya, jadi kita akan mendelete ID data yang memiliki ID mahasiswa 8. Kita akan jalankan. Di sini sukses ya. Lalu kita akan lihat tadi yang sebelum, ini adalah record masih sebelumnya. Kita lihat data 8 masih ada. Lalu kita akan lihat yang terbarunya. Nah, bisa dilihat data yang memiliki ID mahasiswa 8 sudah hapus ya, sudah hilang. Selanjutnya kita akan melakukan query select bintang from mahasiswa, yang dimana pada query ini akan menampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa. Kita akan jalankan. Nah, ini akan tampil seluruhnya yang dimana sudah terbaru ya. Jadi setelah kita melakukan update dan delete. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, Zidan. Oke. Sintaks update dosen set nama dosen sama dengan isi dokter titik Lionel Messi
where ID dosen 3 itu menjelaskan bahwa tolong update pada tabel dosen yang dimana di dalam kolom nama dosen itu yang sebelumnya itu apa ya, Ir Lionel Messi menjadi Dokter Lionel Messi, yang dimana ID dosen itu adalah 3. Ya, langsung saja kita jalankan untuk query-nya. Sebentar, di sini kita hapus dulu. Kita akan cek terlebih dahulu untuk dosen. Ya, tadi masih IR Lionel Messi. Setelah yang disebutkan oleh teman saya, kita akan jalankan. Oke, lalu kita akan cek kembali. Ya, dari IR Lionel Messi diubah menjadi DR Lionel Messi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, Aura. Delete dosen where ID underscore dosen sama dengan 4. Ya, jadi di sini kita akan melakukan delete pada tabel dosen yang dimana memiliki ya dosen yang memiliki ID 4. Kita akan jalankan, lalu kita akan cek. Nah, di sini sebelumnya bahwa masih ada ya ID dosen 4 dan setelah kita melakukan delete sudah menghilang untuk data yang memiliki ID dosen 4. Selanjutnya Akbar. Oke, pada selanjutnya kita masukkan query select from dosen untuk melihat semua pada tabel dosen. Ya, kita akan jalankan. Nah, di sini kita akan tampil seluruh ada yang ada di tabel dosen. Oke, untuk selanjutnya Zidan. Oke, pada query update KRS set nilai UTS sama dengan 80, nilai underscore UAS sama dengan 90, yang dimana ID KRS-nya itu 1, menjelaskan bahwa tolong update nilai UTS dan UAS dengan ID 1 yang memiliki ID 1 menjadi nilai UTS itu 80 dan nilai UAS itu menjadi 90. Oke, jadi tadi setelah dijelaskan oleh teman saya Zidan, di sini langsung saja akan kita jalankan query-nya. Pertama-tama akan kita cek terlebih dahulu pada tabel KRS. Ya, di sini tadi query-nya kita akan jalankan. Berhasil. Dan lalu kemudian kita lihat lagi yang terbarunya. Di sini kita dapat lihat untuk ID 1. Kita lihat ID 1. Ya, sebelumnya adalah 50-60. Diupdate menjadi 80 dan 90. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya, Noel. Berikutnya kita akan menghapus pada tabel KRS. Kita ketikkan query delete from KRS where ID KRS sama dengan 1. Oke, jadi kita akan melakukan delete yang memiliki ID 1. Kita akan jalankan. Ya, sukses. Lalu kita lihat kembali. Lihat sebelumnya ID 1 masih ada ya datanya. Dan setelah dijalankan query-nya akan menghilang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, Zidan. Oke. Sintak select bintang from KRS menjelaskan tolong dong menampilkan semua data dari tabel KRS. Nah, jadi kita akan jalankan query-nya yang tadi disebutkan oleh teman saya Zidan. Oke, berarti benar. Tampil seluruh data tabel KRS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, Rifki. Dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data dari relasi antar tabel dari tabel KRS dan juga mahasiswa.
kita akan mencoba menjalankan perintah select m titik nama underscore mahasiswa, m titik jurusan, k titik semester from mahasiswa as m, join KRS as k on m titik id mahasiswa sama dengan k name underscore mahasiswa where k titik kode matkul sama dengan 101. Oke, jadi langsung saja akan kita jalankan query-nya. Ya, jadi di sini akan menampilkan yang dimana mahasiswa yang mendapatkan kode matkul 101. Ya, di sini jadi yang dapat matkul 101 ada Aura, ada Muhammad Rifki, dan ada Rapanoel. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, Jidan, dipersilahkan. Oke. Oke. Select M titik nama mahasiswa, koma K titik nilai US, koma K titik nilai UAS from KRS as K. Join mahasiswa as M on K titik nim mahasiswa sama dengan M titik ID underscore mahasiswa where nilai underscore UTS kurang dari 60 atau or nilai underscore UAS kurang dari 60. Itu menjelaskan mengambil data nama siswa dari mengambil data nama mahasiswa yaitu M titik nama mahasiswa, M titik nama underscore mahasiswa, nilai UTS, K titik nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu, tabel KRS digabungkan dengan tabel mahasiswa berdasarkan relasi Forensky antara NIM mahasiswa di tabel KRS dan ID mahasiswa di tabel mahasiswa yang hanya menampilkan data mahasiswa dengan UTS kurang dari 60 dan nilai UAS kurang dari 60 juga. Ya, langsung saja akan kita coba untuk tadi yang disebutkan oleh teman saya Zidan. Kita akan jalankan. Ya, bisa dilihat sesuai dengan tadi yang seperti dijelaskan bahwa akan menampilkan mahasiswa yang mendapatkan nilai UTS dan UAS kurang dari 60. Oke, selanjutnya di sini ada menampilkan field atau kolom pada tabel ya. Kita dapat menggunakan query describe nama tabel. Misalkan sini kita akan nama tabelnya dosen. Ya, kita akan mendescribe tabel dosen. Kalau kita jalankan, nah jadi pada describe ini sama saja seperti kita akan menampilkan seluruh field yang ada pada tabel dosen. Lalu selanjutnya ada show tables, di mana akan menampilkan seluruh tabel yang ada pada database sistem akademik. Kalau kita jalankan, nah di sini kita lihat total ada 4 tabel yang tadi juga kita sudah buat ya di saja pada kiri sini. Ada dosen, KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, lalu ada query drop tabel. Nah, di sini adalah untuk menghapus tabel yang ada pada database sistem akademik. Misalkan di sini kita akan menghapus mahasiswa misalkan. Mahasiswa. Kalau kita jalankan, oh error. Oh, ini nggak bisa ya karena ada foreign key-nya. Kita akan coba yang lain saja. Em, kita akan coba mata kuliah. Kita yang lain. Terus. Nah, jadi tadi untuk mahasiswa mata kuliah tidak bisa ya karena ada foreign key-nya dan tabel KRS bisa kita drop. Ya, di sini lihat berhasil. Lalu kalau kita refresh, nah di sini tabel KRS sudah tidak ada. Ya, untuk query terakhir yaitu menghapus sebuah database.
dengan menggunakan query drop database dan nama databasenya. Jadi setelah kita menghapus tabel KRS, sekarang kita akan menghapus databasenya dari database yang telah tadi kita buat sistem akademik. Kita akan jalankan dan ya, drop database berhasil. Kita lihat sudah tidak ada lagi database dari sistem akademik. Ya, ini adalah merupakan ERD dari database yang telah kami buat tadi. Ada KRS, tabel KRS, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Oke, jadi kesimpulannya adalah sistem akademik merupakan solusi yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen pendidikan di institusi seperti universitas atau sekolah. Ya, dengan menggunakan database yang baik dan struktur, sistem ini dapat yang pertama mengorganisir data akademik, seperti mencatat, mengelola informasi penting seperti data dosen, mahasiswa, mata kuliah, jadwal, dan nilai. Lalu juga tadi ada mempermudah administrasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Ya, jadi melalui berbagai fungsi dari database seperti pembuatan tabel, relasi data, dan manipulasi data, ya DDL dan DML, sistem ini mampu memberikan solusi yang terintegritas untuk kebutuhan akademik. Implementasi yang tepat akan mendukung proses pendidikan menjadi lebih efektif. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kekurangan, baik dalam materi yang disampaikan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para audiens, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.